Halo semuanya, saya Rima Melati, tuan rumah dari Detik Diskusi kali ini. Di diskusi kali ini kita akan membahas completing the account cycle bersama 3 orang rekan saya. Yang pertama ada Igede Rangga, ada Sepnia Merianti, dan Nadia Pratiwi. Langsung saja, diskusi yang pertama saya akan ditemani oleh Rangga. Nah, Rangga, di laporan keuangan itu kan biasanya ada kertas kerja. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih kertas kerja itu? Baik Ibu Rima. Nah, untuk kertas kerja ini sendiri, kertas kerja itu merupakan uh, suatu susunan susunan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom. Nah, fungsi dari kertas kerja ini sendiri yaitu digunakan untuk menyusun atau menyiapkan laporan keuangan yang akan dilaporkan. Oke. Apakah boleh suatu perusahaan itu tidak membuat kertas kerja? Boleh saja karena sifat dari kertas kerja ini yaitu opsional, artinya kertas kerja ini boleh dibuat, boleh juga tidak dibuat. Karena kertas kerja ini sendiri merupakan seperti ringkasan dari siklus akuntansi begitu. Oke, baiklah. Untuk langkah pembuatan kertas kerja sendiri itu bagaimana ya? Nah, untuk langkah dalam proses pencatatan kertas kerja, yang pertama yaitu kita membuat saldo dari masing-masing akun yang terdapat di neraca saldo. Nah, yang kedua yaitu kita melakukan atau memasukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di jurnal penyesuaian. Terus kita menjumlahkan nilai dari kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian dan kita meletakkan hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, selanjutnya kita melakukan pencatatan di kolom laba rugi atau income statement, pendapatan atau revenue di posisi kredit, dan beban-beban atau expense kita catat, maksudnya tadi pendapatan atau revenue kita masukkan ke posisi kredit, sedangkan yang beban-beban dan expense itu kita masukkan ke posisi debit. Nah, yang kelima yaitu kita pencatatan di laporan posisi keuangan atau statement of financial position, itu aset kita letakkan di posisi debit dan liabilitas atau ekuitas itu kita letakkan di posisi kredit. Oke, baiklah. Terima kasih ya Rangga. Nah, diskusi selanjutnya saya akan ditemani oleh Sepnia Merianti. Langsung saja untuk pertanyaannya, apa pengertian dari jurnal penutup itu, Sepnia? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Rima. Nah, sebelum kita membahas mengenai akun yang perlu ditutup, kita harus mengetahui dan memahami apa sebenarnya pengertian dari jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk menutup akun nominal, sehingga akun nominal akan bersaldo nol. Nah, akun nominal merupakan akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan, akun beban, dan kemudian ada akun dividen. Nah, mengapa kita harus menutup akun tersebut? Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa setiap akun nominal memiliki saldo nol. Jadi saat perusahaan ingin memulai siklus akuntansi yang baru, saldo dari pendapatan dan beban itu sudah terhapuskan dan tidak berlanjut lagi, begitu Saudari Rima. Oke, untuk akun-akunnya itu akun apa saja ya yang perlu ditutup?
Nah, tadi udah saya, jadi akun yang perlu ditutup merupakan akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan, yang kedua akun beban, dan yang ketiga ada akun dividen. Oke. Untuk langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup itu seperti apa? Jadi, langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup yaitu yang pertama, kita harus menutup akun revenue. Akun revenue yang bersaldo normal kredit kita debitkan. Nah, yang di posisi kredit yaitu income summary. Jadi, yang kedua, kita harus menutup semua akun beban. Nah, akun beban kan bersaldo normal debit. Nah, kita pindahkan ke kredit supaya terhapus. Kemudian di posisi debitnya merupakan income summary. Nah, ketiga, untuk menutup akun income summary. Nah, income summary ketika menutup akun income summary, kita menutupnya dengan akun return earnings. Jika perusahaan menghasilkan net income, maka kita mendebitkan income summary, dan pada posisi kredit merupakan akun return earnings. Nah, mengapa kita harus mengkreditkan return earnings? Nah, saat perusahaan memperoleh keuntungan, maka akun laba ditahan atau return earnings sendiri akan bertambah di posisi kredit. Nah, jika perusahaan memperoleh net loss atau kerugian, maka return earnings di posisi debit dan income summary di posisi kredit. Nah, kemudian yang keempat, kita akan menutup akun dividen. Nah, akun dividen yang bersaldo normal di debit kita pindahkan ke kredit. Nah, yang di posisi debit merupakan akun return earnings. Jadi, setelah kita sudah membuat jurnal penutup, kita akan memposting kembali buku-buku besar setelah penutupan. Nah, barulah kita dapat menyusun neraca saldo setelah penutupan yang berisi daftar akun-akun real beserta saldonya masing-masing untuk satu tanggal tertentu. Begitu, Saudari Nadia. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Sepnia. Selanjutnya, saya akan berdiskusi dengan Nadia Pratiwi. Untuk pertanyaannya, apa sih jurnal koreksi itu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Rina. Jadi, jurnal koreksi itu adalah jurnal yang harus kita buat saat perusahaan itu menyadari adanya kesalahan pencatatan maupun kesalahan penjumlahan transaksi pada jurnal. Oke. Untuk cara atau langkah-langkah pembuatan jurnal koreksi itu seperti apa ya, Nadia? Oke, jadi cara membuat jurnal koreksi itu, tahap pertamanya adalah kita harus menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, dan kita sudah menyadari bahwa pada jurnal itu kita telah melakukan kesalahan pencatatan maupun penjumlahan pada jurnal, kan. Jadi cara membuat jurnal penyesuaian itu adalah langkah pertamanya, kita harus menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan baik dalam pencatatan maupun dalam penjumlahan pada jurnal. Nah, untuk lebih jelasnya, saya punya contoh soal, yaitu pembelian perlengkapan secara kredit senilai $450 telah dicatat pada jurnal, supplies-nya di debit $540, dan akun receivable-nya itu di kredit $540. Nah, pertama kita akan membuat incorrecting-nya, yaitu kita akan membuat jurnal yang salah tadi, yaitu supplies-nya di debit senilai $540 dan akun receivable-nya di kredit $10. Kemudian tadi kan akun yang salah, kemudian kita akan yang membuat correct-nya, yaitu yang akun yang benarnya, yaitu supplies-nya di debit senilai $450, dan karena akun receivable-nya tadi itu seharusnya tidak ada, maka kita akan membuat akun payable-nya, karena kita membeli secara kredit, yaitu di kredit senilai $450. Selanjutnya, kita akan membuat correcting-nya, yaitu jurnal yang benarnya, karena
akun justifiable-nya tadi seharusnya tidak ada, jadi akan kita hapuskan. Maka akun justifiable-nya akan kita buat di debit senilai $540 dan akun supplies-nya di kredit senilai $90 dan akun variable-nya di kredit senilai $450. Begitu Mbak Rima. Nah, saya ingin bertanya kepada Saudari Sefnia. Tadi kan dijelaskan bahwa di jurnal penutup itu akun-akun yang ditutup itu adalah akun nominal. Nah, kenapa apa yang akan terjadi ketika suatu perusahaan itu tidak melakukan penutupan pada akun-akun nominal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Rangga. Rangga tadi bertanya, apa yang terjadi pada perusahaan ketika perusahaan tidak menutup akun-akun nominal. Nah, ketika perusahaan tidak menutup akun-akun nominal tadi, yaitu akun pendapatan, beban, dan dividen tersebut, maka pada periode akuntansi selanjutnya, perusahaan sulit untuk mengetahui total pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada perusahaan selama satu periode yang sudah terjadi. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena saat kita tidak menutup akun-akun nominal tadi, total akun-akun yang berada di akun nominal tersebut akan bercampur padu dengan total pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode yang kita catat tersebut. Jadi saat perusahaan saat perusahaan ingin menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, hal itu sangat sulit karena sudah berpadu dengan pendapatan yang terjadi di periode yang sebelumnya. Begitu, Saudara Rangga. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya, Ibu Sefnia. Ya. Saya kembalikan kepada Ibu Rima Melati. Baiklah, untuk diskusi kita kali ini kita cukupkan sampai sini saja. Terima kasih kepada 3 rekan saya. Semoga diskusi kali ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.